Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para guru-guru, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di masjid ini, di pondok pesantren ini demi untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan ini insyaallah membawa keberkahan untuk kita sekalian, membawa manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang amat sangat agung dan besar, yaitu nikmat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kegelapan dihapuskan oleh Allah taala. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbitlah cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid pada hakikatnya adalah rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Dan peringatan Maulid adalah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan di hati seorang mukmin yang beriman kepada Allah taala. Dia ungkapkan kegembiraan dan kebahagiaannya atas nikmat dan karunia Allah ini. Dan kegembiraan semacam ini adalah perkara yang sangat diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu sekalian, hendaknya atas rahmat Allah, atas karunia dan anugerah Allah mereka bergembira. Kita semua diperintahkan untuk bergembira. Kita semua diperintahkan untuk mengungkapkan kebahagiaan kita atas setiap rahmat yang Allah turunkan, atas setiap anugerah yang Allah berikan. Dan tidak ada rahmat yang lebih agung, tidak ada karunia yang lebih besar daripada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat Allah yang teragung. Beliau adalah karunia Allah yang terbesar. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang sosok yang agung ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Bahkan beliau sendiri menyatakan tentang dirinya, "Ana rahmatul muhda." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah taala kepada alam semesta. Dan beliau adalah karunia Allah. "Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa untuk mereka anugerah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan fadlan kabira, karunia dan anugerah besar ini adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saat ini kita bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat dan karunia agung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan, "Huwa khairun mimma yajma'un." Kegembiraan ini lebih mulia, lebih baik, lebih agung daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia dari pernak-pernik dunia yang hina. Perkumpulan ini lebih agung daripada dunia dan seisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak yang kita peringati adalah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak yang ada di dalam perkumpulan semacam ini adalah sebutan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji tentang sejarah kehidupan beliau dari sejak lahirnya, perjuangan beliau tatkala diutus dan tatkala beliau hijrah
hingga perjuangan beliau ketika menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan maulid yang semacam ini kita mengkaji tentang syama'il sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari fisik beliau maupun daripada akhlak dan budi pekerti beliau yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat ketika mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan ini semua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamihi, bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak." Sesungguhnya aku ingin mengungkapkan syair-syair pujianku untukmu. Maka tatkala Sayyidina Abbas mengatakan demikian kepada Rasulullah, beliau meminta izin untuk menyampaikan syair-syair indahnya, syair-syair yang beliau gubah memuji sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi Muhammad mengizinkannya. Seraya Nabi Muhammad mengatakan, "Qul la yufdidullahu faka ya Abbas." Ucapkan puji-pujianmu wahai Abbas, semoga Allah tidak merontokkan gigimu. Didoakan oleh Nabi Muhammad agar tidak ada giginya yang rontok, sehingga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib wafat di usia yang tua, sekitar 80 tahun. Tidak ada satu gigi yang rontok dari mulutnya, tidak ada satu gigi yang tanggal dari mulutnya, dengan berkat doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu beliau mengungkapkan syairnya yang indah. Beliau katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habattal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharagu tunaggalu min salibin ila rahimin idza madha alamun badat tabagu hatta waratta naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yahtarigu wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufugu wa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtarigu. Beliau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau ya Muhammad, engkau adalah cahaya Allah yang Allah titipkan pada sulbi Nabi Adam alaihi salam, sehingga engkau diturunkan dari surga ke bumi bersama dengan Nabi Adam alaihi salam tatkala Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, dan engkau berada di atas bahtera Nabi Nuh tatkala banjir menenggelamkan umat manusia. Engkau berada di dalam sulbi Nabi Nuh di atas bahtera yang agung itu, dan begitulah engkau berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci, hingga engkau berada di dalam sulbi Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan di atas api yang berkobar. Dan bagaimana mungkin api mampu membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau ya Muhammad berada di dalam sulbinya. Dan demikian engkau berpindah terus generasi demi generasi, sehingga tatkala engkau lahir ke muka bumi ini, alam semesta yang gelap gulita menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Sehingga Sayyidina Abbas mengatakan, dan kami saat ini menempuh jalan yang lurus, jalan taqwa, jalan kebenaran, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah dengan berkat, dengan sebab cahaya kelahiranmu yang terang benderang itu. Inilah yang diucapkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, hingga beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang agung tersebut. Wafat Sayyidina Abbas, tidak ada satu gigi pun yang rontok dengan berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah semacam ini, sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri menceritakan tentang diri beliau. Sehingga di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran Allah bihi gusurur Syam." Beliau katakan, aku ini adalah doa yang dahulu dipanjatkan
oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, dahulu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim tatkala meninggikan pondasi Ka'bah. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Saat itu beliau berdoa tatkala meletakkan batu demi batu, batu pondasi demi batu pondasi diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Setiap kali beliau meletakkan batu, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah persembahan kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah kepada Engkau dan perlihatkan kepada kami manasik kami, dan jadikan kami semua dan keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, dan utuslah dari mereka, di tengah-tengah mereka, seorang utusan, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat sucimu, yang membacakan untuk mereka kitab sucimu, mensucikan mereka, mengajarkan mereka dari kebodohan. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang utusan. Inilah yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim tatkala meninggikan bangunan Ka'bah. Maka doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah ribuan tahun lahir di tengah-tengah penduduk Mekah sosok Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, aku ini adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi menambahkan lagi, wa ana bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah berita gembira yang dahulu diberitakan oleh saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa tatkala diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam membawa misi yang agung, karena setiap utusan Allah yang diutus di tengah-tengah kaumnya, mereka datang bukan begitu saja, akan tetapi mereka memikul suatu amanat dari Allah, membawa risalah dari Allah, membawa misi yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan misi yang dibawa, amanat yang dipikul, yang dibebankan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah membawa berita gembira kepada umat manusia tentang kedatangan seorang nabi di akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada seluruh Bani Israel, sehingga Allah menceritakan tentang hal itu di dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa bagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, beliau, Allah Ta'ala menceritakan tentang sosok Nabi Isa. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa ibnu Maryam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada kalian dengan mempercayai kitab suci Taurat yang ada di hadapanku, dan aku datang kepada kalian dengan membawa berita gembira tentang kedatangan seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, aku adalah kabar berita tersebut yang dahulu diberitakan
oleh Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel tentang kedatangan seorang nabi di akhir zaman setelahnya yang bernama Ahmad. Akulah beliau, akulah orang tersebut yang dahulu diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Terus Nabi mengatakan, wara'at ummi hina waladatni nuran Allah abihi gusur Syam. Nabi menceritakan tentang detik-detik kelahirannya. Kita saat ini berkumpul mengkaji tentang sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Kita sekarang berkumpul memperingati tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita membaca rawi, kita membaca maulid yang menceritakan sejarah kelahiran Rasulullah, detik-detik persalinan. Ketahuilah dahulu Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri menceritakan tentang proses persalinan tersebut, tentang kelahiran atau detik-detik kelahiran beliau. Beliau katakan, wara'at ummi hina waladatni nuran Allah abihi gusur Syam. Beliau katakan, tatkala ibuku melahirkanku, pada detik-detik persalinan, saat aku keluar dari rahim ibuku, saat itu juga bersamaku keluar atau terbit cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta, hingga ibuku saat melahirkanku melihat dengan mata kepalanya cahaya yang terang benderang keluar dari rahimnya yang menerangi alam semesta, hingga ibuku, kata Nabi Muhammad, melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam karena cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta tersebut. Nabi menceritakan mukjizat yang terjadi pada saat kelahiran dirinya, yaitu ibunya melihat cahaya yang terang benderang hingga beliau melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Saat itu dari Mekah ke negeri Syam perjalanan 1 bulan, pergi dan 1 bulan kembali, perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi dengan kelahiran Rasulullah, cahaya terang benderang terbit hingga bangunan-bangunan yang jauh terlihat dari kota Mekah, disaksikan oleh ibunya. Dan ini adalah isyarat bahwasanya agama Nabi Muhammad SAW akan sampai ke tempat-tempat yang jauh tersebut. Dan sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, kita di Indonesia ini, di negeri kita yang jauh ini, dari kota Mekah, agama Islam tersebar hingga ke tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan berkah ini. Tiada lain adalah sebab dan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan saat ini, kelahiran beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sejarah tentang sosok Nabi Muhammad adalah hal yang sangat penting yang perlu kita kaji. Beliau barusan, guru kita menyampaikan di dalam penyampaiannya tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau, kakek beliau, leluhur beliau, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah hal yang wajib untuk kita ketahui. Ini hal yang perlu kita fahami betul, yang perlu kita hafal. Sebab beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyatakan bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar komat kamit mulut yang tidak kita fahami artinya. Akan tetapi ketika kita menyatakan kalimat syahadah, kita betul-betul memahami artinya, kita betul-betul memahami kandungannya, dan kita betul-betul menyadari akan konsekuensi setelahnya. Sehingga bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan, kita katakan aku bersaksi bahwa sosok Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad yang mana? Kita harus belajar tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Kita harus tahu itu sehingga kita betul-betul menyadari sosok Muhammad yang ini, yang diagungkan oleh Allah, yang lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nyatakan. Karena itu mengkaji tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat penting yang dapat mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketika membaca kitab suci Al-Qur'an, kita akan dapati di dalam kitab suci Al-Qur'an bagaimana Allah taala menceritakan tentang sejarah para nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam, tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan secara detail oleh Allah taala apa yang terjadi.
dan bahkan bukan hanya sekali, diulang-ulang oleh Allah di dalam beberapa surat, di dalam beberapa ayat dari Al-Quran. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, kesungguhan beliau di dalam menyebarkan agama Allah, di dalam menegakkan agama Allah, diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian tentang Nabi Idris alaihissalam, tentang Nabi Hud alaihissalam, tentang Nabi Allah Saleh alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail, dan seterusnya diceritakan oleh Allah Ta'ala. Hingga setelah Allah menceritakan itu semua, Allah mengatakan, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan semua dari mereka para utusan-utusan Allah telah kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang mana sejarah mereka itu, kata Allah Ta'ala, dapat mengokohkan hatimu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah menyatakan bahwasanya sejarah para utusan, sejarah para nabi dapat mengokohkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keimanan kepada Allah. Padahal sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para nabi-nabi, adalah pemimpin para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Nabi Muhammad adalah keimanan yang paling agung, keimanan yang paling kokoh di atas para nabi-nabi yang lain. Akan tetapi walaupun demikian, kendati demikian, Allah tetap menceritakan sejarah kehidupan para nabi untuk lebih mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sejarah para nabi dapat mengokohkan hati Rasulullah di dalam keimanan, maka bagaimana halnya dengan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dapat mengokohkan keimanan kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita wajib mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga keimanan bertambah di dalam hati kita. Bahkan apabila kita membaca Al-Quran, kita akan dapati di dalam kitab suci Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala menceritakan secara detail tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau ada di tengah-tengah umat ini membawa risalah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ini semua sejarah diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj pun sejarah kehidupan Rasulullah diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bukan hanya perjalanan Isra wal Mi'raj, bahkan perjalanan hijrah pun diceritakan oleh Allah Ta'ala. Sejarah hijrahnya Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di dalam Gua Thur mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Perjalanan hijrah diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan yang lebih dari itu, pernikahan Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Pernikahan beliau, siapa di antara kita yang pernikahannya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Allah Ta'ala menceritakan sejarah pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Allah menceritakan tentang pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Zainab. Tatkala Sayyidatuna Zainab menjanda daripada Zaid bin Harithah, Allah yang langsung menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bukan hanya pernikahan Rasulullah, bahkan tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran secara mendetail. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan secara detail oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Antara Aisyah
antara Hafsah, antara istri-istri Nabi Muhammad yang lainnya. Allah menceritakan di dalam surat At-Tahrim, dan masih banyak lagi. Semuanya kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapati sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu semua diceritakan oleh Allah demikian banyak? Karena ini semua dapat mengokohkan hati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat menumbuhkan kecintaan di dalam hati setiap orang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila cinta telah tumbuh di dalam hati seseorang, maka sungguh dia akan meneladani kekasihnya. Dia akan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala gerak-geriknya. Dan peneladanan kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taqwa kepada Allah seseorang akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan meraih surga yang telah dijanjikan oleh Allah taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini, di masjid ini, di pondok pesantren ini diajarkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, mari kita kaji sosok Rasulullah. Kita bawa Nabi Muhammad ke dalam rumah tangga kita. Ajarkan anak-anak kita tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam hati mereka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meraih keberkahan yang besar. Mereka mendapatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, almar'u ma'aman ahab, seseorang kelak akan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka yang dia cintai, bersama orang-orang yang dia cintai. Apabila kita mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambil kabar gembira, di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tumbuhkan di dalam hati kita ketakwaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sibukkan, kita warnai hari-hari kita dengan mengkaji sosok Rasulullah, mempelajari tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan jatuh cinta kepadanya. Dahulu Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan, maka sungguh dia akan melihat Rasulullah dengan kewibawaannya yang agung. Sebab Nabi Muhammad sosok yang sangat berwibawa. Alladzi tarta'idu minha faraisul agwiya'i minal bariyah. Raja-raja yang berkuasa di muka bumi apabila melihat sosok Nabi Muhammad, mereka ketakutan karena melihat wibawa yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang melihat Rasulullah sekilas di permukaan, maka sungguh akan melihat wibawa yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, akan tetapi apabila seseorang mengenal Rasulullah lebih dalam, bercampur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya lebih dekat, pasti dia akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Yang ada pada diri Rasulullah adalah keindahan, yang ada pada diri Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Ansari, beliau mengatakan, mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima. Beliau katakan, ini Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau bilang, sejak aku masuk Islam, enggak pernah aku melihat Rasulullah, tidak pernah mataku berjumpa dengan matanya Rasulullah, melainkan Rasulullah melihatku dengan senyuman manisnya, senyuman yang indahnya, yang menarik setiap orang yang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu tanamkan di dalam hati kita cinta yang dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak dan keluarga kita sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perkenalkan kepada mereka sosok Nabi Muhammad sehingga tertanam di dalam hati dan sanubari kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Mudah-mudahan dari perkumpulan yang mulia ini segala harapan kita diberikan oleh Allah taala, segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita kepada Allah agar memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para alim ulama kita, para habaib dan para kiai kita, sehingga mereka senantiasa membimbing kita ke jalan istiqamah, ke jalan taqwa, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita pulang dari sini segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala harapan dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bala musibah bencana yang menimpa umat, segala tipu daya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, wajudika ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.